Kampung Sendang Retno, kampung yang berada di ujung wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung ini menyimpan potensi besar yang tak banyak orang tahu. Kampung ini dikenal dengan julukannya sebagai Kampung Pinang karena merupakan penghasil pinang terbesar di Kabupaten Lampung Tengah. Di balik keberhasilan ini ada sosok pemimpin yang terus berjuang untuk kemajuan kampung. Beliau adalah Muhammad Yusuf yang dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang bijak, merakyat dan selalu berpihak pada kebutuhan masyarakatnya. Saya Muhammad Yusuf, Kepala Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Saya menjabat Kepala Kampung tahun 2020 sampai 2025. Dan sekarang sudah berjalan 5 tahun. Alhamdulillah ada perubahan peraturan menteri untuk perpanjangan kepala kampung hingga saya menjabat sampai tahun 2027. Dalam perjalanan saya menjabat kepala kampung, alhamdulillah saya punya program-program yang memang sudah terlaksana, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial masyarakat yang ada di Kampung Sendang Retno. Yang pertama, saya punya program kesejahteraan percepatan ekonomi kampung, yaitu yang terrealisasikan di masalah penanaman pinang masyarakat, dan sekarang ini sudah mulai memetik hasilnya, walaupun masih sekitar 10% dari batang pinang yang sudah tua. Tapi nyata bahwa program kita jalan. Dan yang kedua,
Tahun 2021-22 kita kena cobaan, ada COVID yang melanda di negeri kita. Akhirnya kita tidak bisa membangun kampung secara pembangunan fisik, namun untuk kenyamanan kampung dalam konteks COVID bisa teratasi. Tahun 2023 kita mulai bisa membangun, yaitu kita ada berapa kilo, 1 kilo jalan ya, baik itu bentuk yang pembangunan dari dana desa maupun dari jalan tani yang melalui aspirasi dari sebuah partai ya. Jadi alhamdulillah, dan juga kita sudah bisa membangun musola ya, musola desa ya, yang anggarannya ya baik itu dari bantuan ya sekitar 30%, dan yang 70% adalah dari dana hasil desa ya. Yang 70% adalah dana dari hasil desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asroni, aparatur kampung Sundarno bersama kawan-kawan. Silakan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nasihin, Kepala Dusun 4 Kampung Sundarno. Saya Aziz Abdullah, Kepala Dusun 1 Sundarno. Saya Ahmad Solehan, Kepala Kampung Sundarno. Saya ini Kepala Dusun 2 Sundarno. Saya akan menerangkan profil masalah rapat beton Kampung Sundarno. Di tahun 2023 ini jalan masih milik kabupaten. Terus ada peralihan menjadi jalan Kampung Sundarno. Nah, mulai ada pembangunan rapat beton di tahun 2004 yang mana Kampung Sundarno menganggarkan dari DD untuk pembangunan rapat beton jalan Kampung Sundarno yang panjang 237 meter dengan lebar 5 meter. Dengan adanya pembangunan ini, alhamdulillah masyarakat masa bersenang sekali. Yang dulunya jalannya becek bergelombang, sekarang udah menjadi bagus rata. Akhirnya mereka merasa bersyukur dengan adanya pembangunan rapat beton ini. Terima kasih. Kami dari pemerintah kampung berharap kepada seluruh masyarakat Sundarno khususnya dan pengguna jalan yang ada di Kampung Sundarno umumnya untuk bisa bersama-sama kita merawat jalan ini yang sudah dibangun melalui dana desa di tahun 2024, agar kita saling menjaga supaya jalan ini bisa lebih awet untuk digunakan masyarakat secara umum. Dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat khususnya Kampung Sundarno, mudah-mudahan pemerintah kampung dapat menganggarkan kembali untuk pembangunan jalan beton di tahun-tahun berikutnya, supaya semua jalan yang ada di Kampung Sundarno dapat dibangun jalan rapat beton sehingga memudahkan akses masyarakat untuk mengelola hasil pertanian yang ada di Kampung Sundarno. Ya baik pemirsa, sekarang saya berada di pembangunan paving yang dimana terletak di tengah-tengah embung kampung Pak ya. Iya. Dan di samping saya sudah ada aparatur kampung Sendang Ratno. Izin bertanya nih Pak tentang adanya jalan ini, sebelum dibangun itu kondisinya seperti apa sih Pak? Sebelum dibangun kondisinya masih brukar, belum seindah kayak sekarang ini. Ya. Masih terus banyak rumput-rumput, jalannya masih
bergelombang-bergelombang, belum sebagus seperti sekarang ini. Jadi sebelum dibangunnya jalan paving ini, Ya. kondisinya sangat memprihatinkan Pak ya. Iya. Jadi masyarakat kalau ingin melewati jalan embung ini kesusahan dong pastinya, apalagi jika musim hujan Pak ya. Dan setelah dibangun, tanggapan masyarakat sekitar tentang adanya pembangunan ini seperti apa sih Pak? Ya, mereka sangat senang sekali. Alhamdulillah tempat mereka berjalan udah bagus. Jadi dia bisa tongkrong sore-sore, bisa santai, duduk santai gitu. Oh, jadi Di ini kalau kampung sore juga buat santai para warga Pak ya? Iya. Jika ada yang ingin mancing, lebih enak Pak ya? Iya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kedepannya kampung kita ini akan membangun di titik mana lagi sih Pak? Yang jelas karena ini sentralnya Kampung Daratno, Embung ini, ya mungkin masih sekitar inilah ada penambahan sedikit gitu untuk tata ruang gitu, Iya. biar kelihatannya lebih menarik. Jadi kedepannya untuk pembangunan akan lebih difokuskan di sekitaran embung sini Pak ya? Iya. Oke, mungkin itu saja. Makasih banyak Pak ya. Dan bisa saja wawancara saya ini tentang adanya pembangunan di Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini pada tahun 2025 ini pemerintah Kampung Sendang Retno yaitu untuk melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan drainase yang ada di Dusun 2 guna untuk menunjang embung wisata di Kampung Sendang Retno. Insya Allah juga tahun ini dibangun juga untuk kios ataupun warung terbuka yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk berjualan di lingkungan embung, dan nanti juga akan dibuka pemancingan untuk masyarakat secara umum. Insya Allah juga nanti jalan ini akan dipaving guna untuk sekaligus untuk menunjang embung wisata yang ada di Kampung Sendang Retno. Jadi saya menjabat kepala kampung tahun 2024, mulai kita merintis pembangunan fisik lagi, namun ketetapan pemerintah alokasi dana desa ini yang tadinya 20% bisa untuk membangun jalan-jalan tani, tapi dengan adanya kepres dari Pak Prabowo ini, program Pak Prabowo tentang ketahanan pangan, maka dana desa banyak dialokasikan untuk ketahanan pangan, yaitu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung. Jadi kita walaupun bisa membangun fisik, tapi jumlahnya sangat kecil, ya, karena dipotong untuk pembiayaan BUMKA kita. Dan tahun 2025 ini yang seharusnya kita sudah memprogramkan jalan yang dari Kampung Sendang Agung, jalan pokok kita itu diperkirakan bisa membangun 1 kilo dengan anggaran yang sudah ditetapkan sekitar 250 juta. Namun itu tidak bisa terlaksana karena yaitu tadi ada perubahan anggaran yang dialokasikan ke Badan Usaha Milik Kampung. Berbagai anggaran dana desa yang diterima kampung ini tidak disia-siakan. Semua telah direalisasikan secara nyata.
mulai dari pembangunan jalan paving yang mengelilingi embung, pembangunan siring TPT, serta fasilitas umum lainnya yang kini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah kampung juga secara rutin menyalurkan bantuan langsung tunai BLT kepada warga yang benar-benar membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dan pemerataan kesejahteraan. Ya baik mirsa, di samping saya sudah ada Mbah Mariman beserta istrinya Mbah Saina, yang dimana mereka berdua adalah selaku penerima bantuan langsung tunai di Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Mariman, kemarin bener Mbah ya mendapatkan bantuan langsung tunai BLT? Bener. Itu jumlahnya kalau boleh saya tahu berapa sih Mbah? Ya, yang sudah terima juga 300. 300 dalam satu bulan Mbah ya? Iya. Nah, tanggapan Mbah tentang adanya bantuan langsung tunai tersebut seperti apa sih? Ya, saya rasakan kita ya bunga sekali lah kita dibantu sama pemerintah itu. Jadi kami ini untuk sehari-hari saya bisa kesenangan. Jadi dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Mbah ini sangat bunga atau senang bener Mbah ya? Senang bener. Mbah gunain. Tapi kita kan nggak minta-minta. Saya ngerti-ngerti sih datang kita diambil sana dikasih duit. Tadi alhamdulillah sekali kita nggak minta nih, nggak mendaftarkan aku nggak. Tuh. Kalau kurang nggak mau cara minta-minta, tapi kalau dikasih terima kasih. Iya. Kalau minta-minta nanti disangka kita minta-minta di jalan, jadi kita belum mau. Kalau mau kita dikasih terima kasih, siapa yang ngasih kita doakan semoga kembali lagi yang ngasih kami niku supaya dikasih dari Gusti Allah yang lebih kata. Amin. Mbah gunain uang bantuan itu untuk apa aja nih kalau boleh saya tahu? Ya sing untuk makan sehari-hari. Kadang-kadang kita keperluan apa kebutuhan saya upama ini nggak bayar apa ini lampu itu. Lampu kan bayar juga per bulan itu. Jadi uang dari bantuan tersebut untuk membeli bumbu dapur contohnya Mbak ya. Atau kayak bayar token listrik dan kalau mau kemana-mana juga gitu Mbak. Obat-obatan kalau kita butuh pil apa itu butuh pil pokoknya kasih apa itu bisa tuku. Nah, kalau di Danu kan kita susah, nggak tuku pil dari mana uangnya ya, kita nggak kerja gitu. Nah, ini punya, jadi caranya kan pikiran itu tenang, punya uang. Umpamanya kantong saya ini ada 1.000 sudah senang loh. Aduh. Jadi dengan adanya bantuan tersebut, Mbah ini sangat berterima kasih Mbah ya. Iya, terima kasih. Mbah kenal nggak nih siapa kepala kampung kita ini? Kenal. Siapa namanya tuh Mbah? Namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf. Iya. Pak Yusuf ini di mata masyarakat, di mata Mbah ini gimana sih orangnya? Ya baik-baik saja lah. Kalau saya nggak nilai ya baik saya kalau saya ini di belakang. Nah, kalau ya nggak baik, nggak tahu mukul saya, tidak tahu minta sama saya umpamanya. Aneh minta cara dulu bangunan ini apa-apa. Belum tahu. Jadi kepala kampung kita ini sosoknya baik dan juga masyarakat entah ya. Dan untuk pembangunan memang dirahasiakan oleh kepala kampung kita gitu Mbak ya. Oke mungkin saja, makasih banyak Mbak ya. Ya pemirsa, begitu saja wawancara saya ini tentang adanya penerima bantuan langsung di Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarnita, Ibu Ketua PKK Kampung Sendang Retno, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan PKK di Kampung Sendang Retno itu banyak ya, dan alhamdulillah semua maju ya. Yang termasuk PKK yaitu Posbindu, Posyandu juga di bawah naungan PKK masih.
kegiatannya setiap bulan yaitu rakor, yang jelas ya rakor, yaitu membicarakan tentang PKK, kegiatan PKK. Ya banyaklah rakor PKK kampung tiap bulan, terus rakor PKK kecamatan 2 bulan sekali, dan kegiatan-kegiatan pelatihan juga seperti pelatihan kader PKK, kader Posbindu, kader UP2K, kader Pokdarwis, semua pelatihan setiap kalau ada musrenbang diajukan ya dalam ADD desa, dan pelatihan seperti pelatihan piring lidi ya, terus pelatihan anyaman tas yang dari Soklin ya, limbah Soklin, itu kegiatannya ibu-ibu. Tempatnya di balai kampung biasanya Pak ya, terus pelatihan kader-kader, kader PKK, kader UP2K, bendahara, sekretaris, terus UP2K itu merupakan kader PKK ya ibu-ibu. Itu semua sudah saya lakukan pelatihan semua Bu, dan alhamdulillah kalau di periode tahun ini mungkin karena bupatinya baru ya, jadi belum banyak kegiatan, cuman nanti Agustus lah. Agustus ini kegiatannya ya upacara bendera biasanya Pak, terus lomba tumpeng biasanya kalau di kecamatan. Setelah upacara makan bersama. Terus ini apa, kalau di kampung itu ada sendiri lomba-lombanya, tergantung kebijaksanaan kampung ya. Biasanya itu yang terutama itu karnaval Pak. Karnaval itu setiap dusun, jadi setiap RT itu menyumbangkan kadang 2 regu ataupun 1 regu. Pokoknya setiap RT mengikutin karnaval. Jadi rame Pak nanti kalau Agustusan. Selain terkenal dengan hasil pindangnya dan program desa yang berjalan mulus, Kampung Sendang Retno juga memiliki berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar negeri, madrasah tsanawiyah, hingga madrasah ibtidaiyah. Keberadaan sekolah-sekolah ini tentu sangat membantu masyarakat sekitar dalam memberikan akses pendidikan yang mudah dan juga terjangkau bagi anak-anak mereka.
Ibu, mudah-mudahan dari pembangunan yang ada di Kampung Sendang Retno ini semenjak saya menjabat, mulai dari drainase, jalan, ya terukur dengan alokasi dana yang memang sudah ditetapkan bersama. Jadi kalaupun nanti ini sudah ada informasi dari kabupaten bahwa jalan kita, jalan pokok ini akan dibangun sekitar 2 kilo, ya 2 kilo itu dari dana BES, dana dari pusat itu. Kemarin saya sudah dapat informasi, mudah-mudahan bulan 9, bulan 10 ini ada realisasinya. Terima kasih, mungkin itu saja ya dari kami. Mudah-mudahan masyarakat kami semakin semangat dalam berencana menjadikan kampung kita menjadi kampung mandiri yang bisa membangun wilayah ini dengan biaya-biaya sendiri, tidak terlalu mengandalkan dana-dana dari pusat. Jadi itu saja, masyarakat ayo bergotong royong bersama menjadikan kampung kita menjadi kampung yang maju dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Sendang Retno bukan hanya sekedar kampung di ujung kabupaten, tetapi telah menjadi contoh nyata bagaimana sebuah desa bisa maju dan mandiri melalui kepemimpinan yang bijak serta peran aktif seluruh warganya.